semuanya, kenalin nama aku Patricia Fabiona. Aku merupakan mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. Jadi kali ini aku mau ngasih info ke teman-teman tentang suatu istilah yang akhir-akhir ini cukup hype, sering banget diperbincangkan, apalagi kayak di sosial media. Salah satunya adalah platform TikTok. Karena jujur, aku pun baru mengetahui istilah ini setelah nonton beberapa video atau konten-konten yang lewat di FYP TikTokku sendiri. Jadi aku baru tahu istilah ini, yang mana istilah ini merupakan love language. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang mengetahui love language itu apa, dan mungkin juga ada yang belum tahu gitu. Nah, jadi love language itu sebenarnya apa sih? Emangnya sepenting itukah? Nah, jadi istilah love language ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Gary Chapman. Dia merupakan seorang penulis buku Five Love Language yang berasal dari Amerika. Nah, jadi intinya love language ini atau bahasa cinta adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya atau rasa sayangnya kepada orang lain. Hal ini bukan hanya melulu tentang pasangan, tapi juga bisa dengan keluarga ataupun dengan sahabat kita gitu. Bukan cara kita mengekspresikan rasa sayang kita. Nah, jadi Dr. Gary ini memperkenalkan ada 5 jenis love language. Nah, kita langsung aja ya bahas jenis love language yang pertama. Nah, yang pertama adalah words of affirmation, dimana bahasa cinta ini dimiliki oleh orang-orang yang menyukai kalimat-kalimat positif. Pokoknya dia sangat senang ketika diapresiasi atau ketika dipuji. Dia akan merasa disayangi ketika pasangan atau temannya atau keluarganya kayak mengapresiasi suatu hal atau kayak menunjukkan kata-kata pujian. Misalkan, kamu hari ini cantik banget, atau kamu hari ini presentasinya bagus ya, atau kayak aku seneng banget deh bisa jadi teman kamu. Pokoknya kayak bentuk-bentuk apresiasi dari kata-kata gitu. Pokoknya seseorang yang memiliki love language words of affirmation ini paling seneng banget dipuji. Jadi bagi kamu yang mungkin temen atau pasangannya yang love language-nya words of affirmation, jadi kamu harus tahu apa yang harus kamu lakuin, yaitu dengan memujinya gitu. Nah, jenis love language yang kedua adalah quality time. Seseorang dengan love language quality time seneng banget menghabiskan waktu seharian, maksudnya tanpa gadget, pokoknya kayak berbincang-bincang atau kayak naik ride maybe, pokoknya menghabisin waktu bareng selalu gitu. Dia paling seneng kalau misalkan pasangan atau temennya itu bener-bener ngeluangin waktunya untuk bisa berkomunikasi ataupun melakukan sesuatu hal bareng gitu. Nah, lanjut ke jenis love language yang ketiga, yaitu ada receiving gifts. Nah, orang-orang yang memiliki love language receiving gifts ini seneng banget menerima hadiah. Dia akan merasa disayangi ketika pasangan atau teman ataupun keluarganya ngasih hadiah. Hadiah di sini bukan hanya harus hadiah yang mahal, bukan. Bahkan hal-hal kecil kayak misalkan dikasih permen case yang kecil itu, atau kayak ada batu, pokoknya hal-hal yang bermakna gitu. Dia bakalan seneng ketika nerima hal-hal tersebut. Jadi bukan berarti orang yang memiliki love language-nya itu receiving gifts itu matre, bukan. Bahkan nggak perlu hadiah yang mahal-mahal gitu. Mungkin bisa aja kayak surat, atau kayak ya contoh kecilnya mungkin kayak dikasih beng-beng, makanan ringan dan lain sebagainya gitu. Terus biasanya yang aku lihat, orang-orang yang memiliki love language receiving gifts ini sering banget nyimpen kayak barang-barang yang dikasih oleh pasangan atau temennya gitu. Mungkin teman-teman juga pernah lihat kayak di video TikTok atau di Instagram, kayak banyak banget orang yang misalkan dikasih apa gitu, misalkan dikasih makanan, terus kayak bungkusnya itu kayak ditempelin, kayak didokumentasiin dalam suatu buku, jadi ditempel gitu. Ya sering banget anak-anak yang memiliki love language receiving gifts melakukan hal tersebut. Nah, lanjut ke love language yang keempat, yaitu adalah act of service, dimana orang-orang yang memiliki love language acts of service itu seneng banget ketika pasangan atau teman-temannya itu kayak talk less, do more. Jadi kayak hal kecilnya aja, mungkin kayak lagi mau pergi
terus kayak dibukain pintu, atau mungkin kayak dijemput, diantar kemana-mana. Nah itu orang yang act of service itu seneng banget gitu, kayak melakukan hal-hal yang kecil gitu, atau kayak misalkan ada PR atau ada tugas dan lain sebagainya, terus kayak pasangan atau temennya itu ngebantuin. Nah itu orang yang memiliki love language ini bakalan seneng banget, karena dia akan merasa dicintai ketika yaitu ditolong atau kayak dibantuin gitu. Nah lanjut ke jenis love language yang terakhir, yaitu physical touch. Yang love language-nya itu physical touch itu bukan selalu dimaknai dengan hal yang negatif ya. Jadi bisa aja kayak lagi jalan sama temen, kayak digandeng, dipegang tangannya, terus kayak misalkan kayak kepalanya dielus-elus, itu orang yang memiliki love language physical touch itu bakal seneng banget karena merasa disayangi gitu. Mungkin itu aja sih jenis-jenis dari love language ini yang diperkenalkan oleh Dr. Gary Chapman tadi.